Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat-sahabat semuanya. Kita akan belajar dan bertemu kembali dalam kesempatan video kali ini. Masih dalam rangkaian materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti jenjang SMA, SMK, MA kelas 12. Untuk kali ini kita akan belajar tentang materi perkembangan Islam di Indonesia sekaligus strategi dakwah Islam di Indonesia. Oke, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu atau membaca basmalah. Semoga pembelajaran dalam video kali ini benar-benar mendapat berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi pertama, yaitu tentang perkembangan Islam di Indonesia. A. Sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Yang kedua nanti, yang B, yang akan kita bahas adalah hikmah dan peneladanan ulama dalam sejarah perkembangan Islam. Pertama, menganalisis dan mengevaluasi sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Teori Mekah, ada teori Persia, dan nanti ada teori Gujarat. Dalam teori-teori ini ada dasar-dasar terkait dengan perkembangan Islam di Indonesia, baik kapan pertama kali masuk ke Indonesia, itu nanti ada teori-teori tersendiri yang menyatakan ada perbedaan waktu kaitannya dengan datangnya Islam ke Indonesia. Selanjutnya, yang pertama, strategi dakwah Islam di Indonesia. Kita lihat sahabat-sahabat, teman-teman semuanya. Yang pertama adalah melalui perdagangan. Jelas karena perdagangan ini yang menjadi jalan utama menyebarnya agama Islam hingga masuk ke Indonesia. Pedagang Arab bermukim di pesisir Pulau Jawa. Pedagang Arab datang selain untuk menyebarkan agama Islam, yang pertama adalah berdagang, yang dalam hal tersebut selain berdagang mereka sekaligus menyebarkan agama Islam. Kemudian yang kedua, setelah perdagangan, strategi yang kedua adalah politik, yaitu mengajak raja memeluk agama Islam. Jadi mereka orang-orang Islam yang menyebarkan Islam ke Indonesia, diantaranya adalah melalui strategi politik. Mereka mendekati para raja, dan yang akhirnya raja-raja masuk ke dalam agama Islam. Ketika raja masuk berpindah ke agama Islam, maka secara otomatis dari struktur kerajaan sampai hingga ke prajurit, ketika rajanya Islam, maka secara otomatis masyarakat dan rakyatnya menjadi Islam. Kemudian setelah politik, strategi selanjutnya adalah pernikahan. Jelas karena pernikahan di dalam Islam harus sesuai, atau ketika orang Islam menikah itu harus sama-sama dengan orang Islam, Muslim dengan Muslim. Ketika mereka menikahi dari orang-orang yang non-Muslim, otomatis mereka yang non-Muslim ketika ditarik menikah dengan orang-orang Islam, maka wajib masuk ke agama Islam.
secara otomatis Islam dapat berkembang. Ulama yang menikahi putri kerajaan ini biasanya mereka, kebanyakan ulama sengaja mendakwahkan Islam melalui pernikahan. Mereka menikahi putri-putri raja, kemudian secara otomatis mereka akan masuk ke dalam agama Islam. Selanjutnya adalah pendidikan. Pendirian beberapa pesantren di wilayah Indonesia itu juga sebagai strategi dakwah penyebaran Islam di Indonesia. Kemudian yang kelima adalah tasawuf, menyisipkan prinsip tauhid ke budaya lokal. Ini yang sering kita dapatkan hingga saat ini, bahwa penyisipan prinsip tauhid ke budaya lokal. Sebagai contoh adalah yang kita tahu di Indonesia, di wilayah Nusantara adalah wayang, gamelan, dan lain-lain. Di situ ada di balik budaya tersebut banyak prinsip-prinsip tauhid yang terkandung di dalamnya. Sebagai contoh wayang dan gamelan. Ketika teman-teman belajar tentang budaya, maka di balik gamelan dan wayang itu ada prinsip tauhid Islam. Agar lebih jelas teman-teman bisa mencari tahu apa yang terkandung dalam musik gamelan di Nusantara kaitannya dengan tasawuf Islam. Yang keenam adalah kesenian. Nah, ini budaya kesenian banyak sekali ya yang kaitannya, yang memendam tasawuf Islam. Jadi ada 6 strategi. Yang pertama, saya ulangi lagi, adalah perdagangan, kemudian politik, pernikahan, pendidikan, tasawuf, dan kesenian. Di kesenian ini menyisipkan nilai keislaman pada kesenian. Jadi permainan kesenian yang di cover dengan keislaman dan pesan-pesan keislaman. Oke teman-teman, selanjutnya perkembangan dakwah Islam di Indonesia. Di mana saja? Di antaranya adalah ada Sumatera, kemudian Jawa, Kalimantan, Papua, Maluku, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Ini adalah pulau-pulau perkembangan penyebaran dakwah Islam di Indonesia. Teman-teman bisa melihat ini adalah peta negara kita tercinta, peta Indonesia. Kita akan lihat titik-titik penyebaran perkembangan Islam atau penyebaran agama Islam atau perkembangan Islam di wilayah Nusantara atau di wilayah Indonesia. Pertama, dari ujung barat ada Samudra Pasai ya. Kerajaan Samudra Pasai ini ada di ujung Sumatera Utara ya. Karena ini adalah jalur pertama ya. Mereka dari pedagang-pedagang masuk di sini. Kemudian kerajaan dari arah barat kita lihat Samudra Pasai. Kemudian yang kedua ada kerajaan Aceh ya. Kemudian kita lari ke Jawa, ada kerajaan Demak. Kemudian ada kerajaan Mataram dan kerajaan Cirebon, kemudian kerajaan Banten. Ini di wilayah Jawa. Kemudian ke timur sedikit ada kerajaan Gorontalo ya. Kemudian kita pindah ke Maluku, ada kerajaan Ternate dan Tidore. Itu adalah kerajaan di wilayah Nusantara. Sekarang perkembangan gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Gerakan pembaruan Islam. Pertama, sekolah Thalib. Pendirinya adalah Haji Abdullah Ahmad dan Haji Rasul. Tahun berdirinya tahun 1906 Masehi. Teman-teman mungkin banyak yang belum lahir ya, tahun sekian, atau mungkin orang tuanya juga belum ada. Kemudian yang kedua, Jamiat Khair. Pendirinya adalah Sayyid Muhammad Al-Fakhir bin Syihab. Jamiat Khair ini berdiri tahun 1905 Masehi. Kemudian yang ketiga, Al-Irsyad. Pendirinya adalah Syekh Ahmad bin Muhammad As-Surkhati, berdiri tahun 1914 Masehi.
Kemudian yang kita kenal, kita ikuti ya, yang sekarang menjadi organisasi besar adalah Nahdlatul Ulama. Pendirinya adalah siapa lagi? Kita sudah tahu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu tahun 1926 Masehi. Kemudian ada Muhammadiyah. Ya, ini pendirinya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tahun berdiri adalah tahun 1912 Masehi. Nah, ini adalah perkembangan gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Oke sahabat, teman-teman semuanya, sekarang kita masuk ke hikmah dan peneladanan ulama dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Hikmahnya, terlebih dahulu ajaran Islam didakwahkan dengan metode cinta damai. Jadi tidak ada unsur kekerasan sama sekali. Ya. Kalau saat ini kita temukan, mohon maaf, ada yang katanya jihad, membom wilayah maksiat. Untuk saat ini itu bukan termasuk penyebaran Islam atau jihad. Ya. Kalau dulu ajaran agama Islam didakwakan dengan metode cinta damai, dengan budaya, dengan kesenian dan pendekatan yang banyak sekali tanpa memicu adanya kekerasan. Kemudian dakwah Islam dilakukan dengan cara yang diterima masyarakat, yaitu telah saya sebutkan tadi, menggunakan pendekatan. Ketika ada suatu wilayah, sebagai contoh di wilayah Jawa, mereka menggemari wayang, maka para ulama kita mendekati mereka dengan senian wayang. Dengan cara bagaimana? Yaitu memasukkan tauhid, memasukkan ajaran agama Islam ke dalam kesenian wayang tersebut. Sebagai contoh, di dalam kesenian wayang itu ada Punokawan, ya. Kalau teman-teman tahu, ada Semar, Gareng, Petruk, ya, ada Bagong. Itu dikaitkan dengan tasawuf, dikaitkan dengan tauhid, dengan ajaran agama Islam. Petruk, ya, itu dalam bahasa Arabnya fatruk, tinggalkan, ya. Fatruk, tinggalkan. Ada Bagong, bago, ya. Jadi di sana, di dalam kesenian agama Islam, di dalam kesenian Nusantara itu disisipkan tauhid, tasawuf di dalamnya, agar mereka menerima dengan cara yang damai, dengan rela hati. Kemudian ajaran Islam dikembangkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ya, tadi pendekatan, ada yang melalui pendidikan, ada yang melalui pernikahan dan lain-lain. Oke, setelah kita tahu hikmahnya, ya, kita masuk ke peneladanan. Ya. Moderat dan santun dalam menyebarkan ajaran Islam. Ya. Santun dalam menyebarkan ajaran Islam. Jadi ini perlu kita teladani, ya. Tidak ada penyebaran Islam dengan kekerasan, kecuali memang ketika zamannya Rasulullah perang. Kalau sekarang sudah tidak ada perang, ya. Kita menyebarkan Islam, ya, dakwah Islam itu dengan kebaikan, dengan mengajak kebaikan, dengan merangkul, ya, dengan pendekatan, bukan lagi dengan sebuah peperangan. Kemudian menjunjung tinggi kerukunan ukhuwah Islamiyah, ya. Jadi penyebaran dakwah Islam itu yang patut kita teladani adalah menjunjung tinggi kerukunan. Jadi memprioritaskan, mengutamakan kerukunan, bukan kekerasan, bukan peperangan, dan ukhuwah Islamiyah. Ini sangat baik sekali, ya, sangat bagus untuk kita teladani. Yang ketiga, terakhir ini adalah tidak memaksakan kehendak kepada orang lain dalam berdakwah. Kalau kita temukan dalam ayat Al-Quran adalah lakum dinukum waliyadin, ya. Jadi ketika kita berdakwah, kita tidak boleh memaksa seseorang untuk ikut ke dalam agama kita atau ke dalam agama Islam. Karena
beragama itulah adalah hak mereka masing-masing. Kalau kita dakwah mereka mau mengikuti kita, berarti alhamdulillah kita sukses ya. Kalau sekiranya mereka tidak mau, kita tidak boleh memaksa. Ini adalah bentuk peneladhanan yang harus kita ikuti ya. Kalau mereka mau, maka itu adalah sebuah keberhasilan. Kalau mereka tidak mau, maka kita tidak boleh memaksa, biarkan saja, karena mereka mempunyai keyakinan masing-masing. Oke teman-teman, demikian materi singkat yang dapat saya sampaikan dalam video ini, semoga bermanfaat. Oke, yang belum subscribe channel ini, semoga bermanfaat. Silahkan padamkan merahnya subscribe, kemudian sukai ya, like video ini, semoga bermanfaat, dan bagikan kepada teman-teman yang membutuhkan materi ini, semoga bermanfaat. Dari saya pribadi, bila ada yang salah itu adalah dari saya sendiri. Ketika ada kebenaran itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat bertemu di materi yang akan datang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.